Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo. Kembali lagi di podcast Hydran bareng saya Putu. Tapi kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang wanita yang sangat passionate di dunia kerja, tapi dia punya hobi. Lu apa boleh ketawa. Jadi dia punya hobi. Hobinya adalah workout. Gila. Demi menjaga proporsi badannya agar para pria melirik ke arahnya dan menjadikan dia objek. Sabar. Menjadikan dia objek. Pariwisata. Bukan Oh, dong. bukan. Menjadikan dia objek permainan di otaknya gitu. Kita kenalan dulu. Di sini ada Lala. Halo Lala. Halo Putu, apa kabar nih? Lama nggak pernah ketemu kita nih. Lama gak pernah ketemu, gaya banget. Jadi gini, Lala, kita kali ini tuh mau ngobrol banyak soal pengalaman hidupnya Lala yang sebenarnya nggak tragis-tragis amat sih ya. Tapi ada nilai positif yang bisa kita ambil dari si Lala. Jadi si Lala ini pernah punya, di masa lalu pernah punya cerita yang dibilang menyedihkan ya, buat dirinya mungkin menyedihkan, tapi buat kita yang di luar kehidupannya dia ngelihatnya tuh kayak wah respect, terus wah kasihan juga ya, atau ya kita menaruh rasa empati lah sama dia. Jadi gini, ceritanya ini Lala tadi cerita soal kayak jadi keluarganya itu udah tahu kalau dia itu ternyata udah nggak virgin lagi gitu. Wow. Lala ceritain dong tadi gimana, sebenarnya gimana sih detailnya itu, kayak keluarga itu gimana caranya bisa tahu kalau seorang Lala ini sudah tidak virgin lagi atau tidak perawan lagi, itu gimana ceritanya, itu gimana? Oke. Sebelumnya buat yang denger nanti ini podcastnya Putu, please ini yang aku lakuin jangan ditiru. Karena Siapa yang mau niru? ya kali aja tiba-tiba mungkin atau yang sudah pernah mengalami dan merasa menyesal, ya itu wajar. Tapi kita ambil nilai positifnya, tapi kita buang jauh-jauh yang negatifnya gitu. Kok negatif semua itu? Iya negatif semua ya, nggak ada positifnya sebenarnya sih. Oh iya. Oh Lala ini orang Jawa asli, jadi agak Iya. bedok sih teh. Ya gitu deh. Oke, aku mulai cerita aja ya. Iya. Ya semuanya berawal dari setelah putus dari cowok, dari pacar yang pertama kali bermain dengan saya gitu. Yang mengambil keperawanan gitu ya? Iya gitu. Itu tahun berapa? Aduh nggak bisa sebutin tuh. Ya pokoknya ada lah. Wow, Gitu. secret sekali. Iya dong. Kemudian setelah putus wajar lah kalau misalnya ada stres, sedih, gelisah gitu, karena kan kayak merasa aku tuh sudah ternoda, aku tuh sudah berdosa gitu kan. Sampai akhirnya suatu ketika aku kabur dari rumah karena kayak
aku nggak bisa nih kayaknya tinggal di rumah setelah aku melakukan hal yang buruk gitu, yang kalau ketemu orang tua itu rasanya kayak merasa bersalah banget gitu. Akhirnya aku kayak kabur dari rumah, aku dijemput sama teman aku yang dia tahu ceritanya dari awal gitu. Hingga suatu hari setelah aku kabur sore ya, aku kabur sore. Waktu itu belum ada yang nyadar sih, tapi udah menjelang malam tiba-tiba aku udah biasalah HP langsung banyak yang telepon, banyak yang SMS, banyak yang WA, kamu kemana segala macam gitu. Tapi nggak ada yang aku respon sama sekali gitu. Sampai ayah aku nyari aku kemana-mana, dari aku ke tempat aku sering main, ke tempat teman aku sampai dicariin. Akhirnya kabur sore, malamnya udah ketemu sama orang tua aku. Tiba-tiba udah di depan rumah teman aku. Itu berarti emang strategi kaburmu aja salah. Iya, kayaknya Kenapa kurang dia- ahli gitu kan. Tunggu, tapi balik ke soal yang awal tadi. Itu kan bermain dengan pacar kan? Pacar. Maksudnya dalam keadaan sadar kan? Iya, sadar. Terus kenapa merasa bersalah? Iya, karena Nggak dipaksa kan maksudnya? iya nggak dipaksa, tapi mungkin waktu masih sama pacar lagi berdua gitu kayak happy banget bisa gitu kan sama Happy pacar. banget. Iya dong. Iya. Ya paham lah, Iya, ya paham. kan. Mm-mm. Tapi setelah pulang itu rasa bersalah tuh muncul lihat orang tua gitu. Ya ampun, orang tua udah gedein aku sampai segitunya, tapi aku di luar main-main gitu. Udah selama ini jagain aku sampai segitunya, tapi aku sendiri setelah aku dilepas untuk bersosialisasi sendiri, bersosialisasi bukan Apaan sih kok bersosialisasi anjir? bersosial sendiri, Iya. kenal sama orang banyak sendiri. Iya. Itu ternyata aku tidak bisa menjaga diriku sendiri gitu, karena godaan lelaki buaya darat gitu. Yaudah, Jadi gini, berarti di sini kamu mengakui bahwa pacarmu itu adalah buaya darat. iya, buaya darat. Nah, kamu mau dipacarin gimana? Dulu belum tahu, Pak. Oh, jadi ini Iya. capnya itu setelah putus gitu ya? Iya, setelah putus. Oh, oke. Karena kenapa saya sebut buaya darat? Karena sehari setelah putus dari aku, tiba-tiba kita papasan di jalan, dia udah dengan cewek lain. Wow. Tunggu. Tadi Gitu. kan stres nih. Iya. Stres itu kan masih pacaran kan? Apa? Masih pacaran kan setelah diambil? Iya, sempet pacaran, iya. Masih pacaran. Masih pacaran. Dan ketika tadi tadi kisah terakhirnya tuh yang orang tuamu akhirnya menemukanmu di rumah temanmu. Iya. Nah, and then kelanjutannya gimana? Oh ya, dah habis itu waktu di rumah teman aku, ternyata orang tua udah di depan rumah bersama dengan cowok aku itu. Gitu. Oh, dia ikut mencari. Ikut mencari gitu. Oke. Aku kemana jejaknya gitu. Tapi akhirnya ujungnya juga ketemu juga kan. Akhirnya aku dibawa pulang, cowokku waktu itu juga udah balik. Akhirnya pagi-pagi barulah diajak ngobrol sama orang tua. Kamu kenapa gitu. Terus? Awalnya kayak takut gitu. Takut kan baru pertama kali ya, kayak takut hamil lah, takut sakit HIV atau gimana gitu kan. Emang Karena nggak pakai kondom? enggak. Wow. Sangat tidak teredukasi. Oke, terus? Udah. Sampai akhirnya aku sendiri ternyata tidak bisa menanggung menanggung beban aku nggak bisa sendiri gitu. Jadi aku bagi-bagi sama orang tua aku. Oke. Aku kayak gini, kamu kenapa gitu. Ini di sidang di depan. Cuma orang tua aku sama kakak aku aja, nggak ada si cowok. Si cowok udah pulang nih. Udah balik kan pagi ngobrol nih. Kakakmu nih cowok apa cewek? Cewek cowok. Oh, ada tuh dua-duanya tuh. Iya, ada dua-duanya tuh. Oke. Terus? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa kabur? Kamu tuh ada masalah apa? Kayak gitu. Kamu tuh nggak pernah biasanya seperti ini. Kenapa? Kamu kenapa?
Akhirnya sampai udah didesek-desek dengan berat hati ngomong, iya, aku sudah tidak perawan lagi sama dia. Oke. Saat itu langsung yang aku lihat adalah tatapan marah dari ayah aku, tatapan sedih dari mamaku, begitu juga dengan kakak-kakak aku. Langsung kakak aku bilang, yaudah besok kita cari informasi, kita operasi tuh vagina kamu supaya kamu bisa perawan lagi. Buset dah, baru sekali main. Sampai kayak gitu. Karena itu Kakak mungkin ini berarti yang cewek ya? cowok, kakakku lebih yang cowok tuh lebih yang dia ngomong, kalau kakakku yang cewek tuh diem tapi dia emosi lihat Yang aku. cowok tuh yang paling tua. Paling tua. Udah nikah tadi pada saat itu kakak cowok. Udah nikah. Yang cewek juga udah nikah. Belum. Oke. Gitu. Udah tuh. Si cowok tapi apa namanya? Si cowoknya kan ceritanya udah pulang. Nah terus nggak langsung reaksi orang tua tuh kayak telepon dia suruh kesini. Iya langsung Gitu. gitu. Udah cepet hubungi dia, suruh kesini gitu. Itu malam kan? Apa? Malam. Pagi kan. Kok bisa ngaku pagi-pagi tuh? Kan pikiran tuh lagi fresh. Kok bisa ngaku gitu? Ya karena mungkin saking masih freshnya jadi ya udahlah gitu. Karena kayak udah kepepet banget gitu nggak sih? Kepepet? Kepepetnya dalam arti Nggak kuat. Gak kuat gitu. Situasinya tuh kayak mau meledak gitu. Gitu. Oke. Udah akhirnya di situ akhirnya pacar aku dateng, ya udah. Ya kita sama-sama di sidang lah di situ. Wah, Sama-sama berdua di sidang nih. Berdua di sidang. Sama 4 orang tadi. Iya. Terus kok ya biasa lah nanyain, kamu kok bisa gini. Ya udah deh, akhirnya ya udah pokoknya kalau kalian sampai tiba-tiba nanti Lala hamil, pokoknya harus nikah gitu. Kalau nggak hamil lanjut. putus pak, Bukan lanjut. nggak putus pak gitu. Jadi setelah kejadian itu ternyata aku, ya syukurlah aku tidak hamil gitu kan. Jadi permainan pertama itu aman walaupun tidak pakai pengaman. Tapi pacarmu perjaka nggak? Ngakunya sih perjaka ya, tapi kita kan nggak tahu. kelihatan dari mainnya. Jago sih kayaknya waktu itu. Berarti pro. Bohong, dia Iya. bohong. Gitu. Atau dia udah baca tutorial dulu sebelumnya. Ya mungkin. Tapi berdarah gak? Siapa aku? Masa dia dong? Kenapa Aku dia yang berdarah? Aku ternyata berdarah. Wow. Karena kadang gini, ada tipe kan cewek yang nggak berdarah kan? Iya ada juga. Itu tipe yang berdarah. Ya? Berdarah gitu. Ya udah akhirnya setelah itu kita putus. Gitu. Itu berarti tunggu di umur berapa ya? Aduh nggak bisa sebutin tuh umurnya. Waduh, masih muda sih. Masih sekarang muda. aja masih muda banget. Iya gitu. Ya sekitar. Nggak mau sebut tapi sekitar aja. Iya jangan, gak usah sebut aja lah biar pada penasaran biar yang aman dengerin. ya, biar aman. Gitu. Ya pokoknya pas SMP lah ya. Iya. SMP beneran? Iya SMP. Aku salah nembak loh. Iya SMP. Anjir SMP. Ya gimana nggak ngamuk SMP? SMA kayak gitu, gedean dikit. Iya SMP. Udah mau lulusan UN. Mau lulusan UN. Kelas 3 dong berarti. Dan untungnya nggak satu sekolah sama pacar aku. SMP kelas 3 berarti umurnya 16 tahun dong. Belum 17 tahun itu pak. Iya bener, belum. Malam. Nggak tahu pak. Pokoknya gitu. Terus iya. sekitar 16 tahun nih pertama kali. Wow. Ya wajar dong orang tua kecewa kali. Udah setelah itu nggak boleh keluar rumah sama sekali. Waduh. HP disita. Bener-bener pulang sekolah langsung ke rumah, nggak boleh main-main. Dan itu kejadian terjadi selama 2 tahun. 2 tahun nggak bisa keluar rumah. Iya, jadi kalau mau keluar rumah ya harus sama keluarga gitu. Jadi nggak pernah tuh main-main sama teman lagi. Dan 2 tahun itu aku
jomblo, bisa dikatakan jomblo, tapi tetap aja di sekolah deh yang lirik-lirik itu ya ada lah, tapi nggak yang nggak sampai yang pacaran, nggak sampai yang dikenalin ke orang tua gitu. Karena aku dari dulu sama kakak aku juga tipenya kita tuh nggak pernah pacaran backstreet sama dari orang tua gitu. Jadi kalau kalian temen deket ya udah kita kenalin ke orang tua gitu. Nah, berarti kalau misalkan kerja kelompok ngerjain tugas Ya itu bisa tetap. tapi kan bisa aja bohong. Iya, tapi aku nggak berani Pak bohong waktu itu. Tapi kan kerja kelompoknya dikawal gak? Iya ditemenin, mas istilahnya diantar ke rumah ini, nanti dijemput lagi kayak gitu. Oh, kalau Atau emang kalau niat mah kalau misalnya nakal bisa, kalau bisa pun tapi dari antara itu semua yang kejadian harus kerja kelompok keluar gitu, ya tetap kalau bisa ya di rumah aku. Gitu. Jadi teman-teman yang datang ke rumah gitu. Sebenarnya apa kejadian ini tuh kayak cuma kayak mungkin soal mental kali ya. Harusnya kan itu nggak usah diomongin gitu. SMP mainnya di mana? Di rumah dia. Wah, Gitu. Jadi ya rumahnya dia kosong tuh. kosong. Kalau nggak kosong ada orang tuanya. Bisa aja Ya lewat nggak bisa jendela. dong. Kamu kan jago manjatnya. Manjat apa Pak? Kan suka workout. Jadi Lagi belajar aja workout gitu. ya emang kalau mau punya badan yang body goal gitu ya, itu tuh harus rajin workout gitu. Iya. Ya emang sih awal-awal menderita gitu, kram kan. Kram emang wajar, itu semua orang pasti mengalami ya fase-fase itu. Nah, kita selesai nih ngomongin soal yang perawan tadi nih. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Mm-mm. Apakah keluarga besarmu tahu? Ini kan nggak ngomongin, ini kan tadi kan kisahnya tuh keluarga inti ya. Iya. Terus keluarga besarmu itu apa tahu? Tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kenapa harus dikasih tahu sih? Iya aku nggak tahu siapa yang ngasih tahu ya, tapi emang kita tuh antara satu keluarga dengan keluarga lain memang deket gitu. Jadi semua permasalahan dari keluarga yang lain pun aku juga tahu gitu. Jadi aku taunya keluarga besar itu bisa tahu karena waktu itu ada acara keluarga, terus salaman gitu sama salah satu sepupu aku, terus dia bilang hati-hati ya dek, jangan macem-macem gitu. Waduh, tapi kan siapa tahu bukan. Ya aku tahu lah, tapi ngarahnya kemana Pak? Nah gitu, jadi udah. Tapi nggak di sidang kan? Enggak di sidang. Oke, skip. Berarti beres nih ya. Ternyata karena soal mental aja sih sama. Enggak, istilah gini, mentalnya belum siap, tapi udah berani coba-coba gitu. Tapi kan ya jelas, yang paling jelas kan waktu itu belum ngerti apa-apa kan. Iya. Dan nggak tahu apa itu enaknya gimana. Enak sih, ngerti enak sih. Wah. Baru sekali doang gitu. Early mature berarti. Oke. Gitu. Nah, after kisah ketahuan dan putus nih dari si cowok tadi kan, putus dong. Putus. Iya kan? Itu setelah 2 tahun udah punya handphone lagi kan. Iya, udah mulai ya normal lagi lah. Ya, new normal. Iya. Kayak sekarang ya, new normal. Setelah new normal saat itu, apakah balik lagi masih kontak kan sama si mantan buaya ini? Enggak, karena setelah 2 tahun itu dia pindah keluar kota gitu lah. Hah? Bisa pindah? Maksudnya? Dia pindah keluar kota setelah 2 tahun itu. Setelah keluarga pindah? Iya, pindah gitu. Oke. Dan nggak kontak-kontakan lagi, dan sekarang pun dia udah nikah gitu. Tapi temenan nggak di sosmed gitu? Enggak. Nah itu tapi tahu. Aku nggak temenan karena dia follow aku, tapi aku nggak mau. Itu tahu nikahnya dari stalking loh. Apa? Dari stalking. Iya, waktu itu tiba-tiba dia follow aku lihat kan, ternyata dia udah nikah. Terus nggak ngerti kenapa selama 2 tahun itu kayak apa namanya ya, dia kayak mencoba mencari kontak aku gitu dari teman-teman aku. Padahal udah nikah. Waktu itu belum nikah. Gitu. Dia berusaha cari kontak-kontak aku hingga akhirnya aku punya HP sendiri, udah pegang HP sendiri nih. Lah, berarti yang tadi itu bukan HP sendiri dong. Maksudnya kan waktu itu kalau mau pegang HP gitu
dipinjemin gitu loh sama kakak. Aku mau komunikasi sama temen. Kalau yang sama SMP itu yang pacaran itu si boy ini kan pasti punya Punya handphone. HP sendiri ya. Itu Gitu. ngajakin di HP. Enggak lah, waktu ngobrol aja. Wah, waktu ngobrol anak SMP. Itu kalian seumuran Aku ya? mungkin karena terlalu cepat dewasa gitu. Kagak kalian seumuran. Seumuran Astaga. gitu. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. After kejadian itu udah tahu dong enak itu apa dan segala macam gitu kan. Apa langkah selanjutnya? Pertanyaannya ya. Apa Oh, setelah 2 langkah tahun selanjutnya? itu setelah 2 tahun aku saya kayak dikekang gitu kan. Ya, dijagain lah. gila ibaratnya. Dijagain PSBB itu, lah ya. Akhirnya kan aku megang HP sendiri. Nah, mulai dari situ aku ini kenal sama cowok Wow, gitu. kenal sama cowok. Kenal sama cowok. Tapi ini jauh umurnya lebih tua daripada aku 1 tahun gitu. Jauh 1 tahun. Ya lumayan dong setahun. Baru kali ini ada baru kali ini ada orang ngomong udah aku udah mikirnya udah kayak mikirnya udah kayak 5 tahun 10 tahun nih udah jauh gitu ya 1 tahun anjing Tapi- 1 tahun jauh Ya, berarti deket 1 hari dong. Gimana milih jodoh yang cuma beda lahir 1 hari baru kali ini aduh nangis lagi. Iya, lanjut jauh. nggak nih? Lanjut nggak Iya, nggak nih? Jauh, pokoknya jauh ya. Setahun. 1 tahun ya. Beda. Dan habis itu kenal sama cowok ini ya. Awal, Tuh iya, kenal dari mana? bisa dibilang satu komunitas ya. Aku nggak bisa nyebutin satu apa iya. gitu. Anggap aja satu komunitas. Emang begitu. ketahuan ya? Iya. Enggak, Iya maksudnya dong. komunitas itu Yang- niche-nya apa? Kayak misalkan olahraga gitu. Agama. Anjing agama. Gitu. Berarti udah pasti seiman dong. Iya. Ya kan? Oke. Makanya berani untuk menjalin hubungan yang baru gitu. Oke. Tapi ini kan nggak jadian nih, belum jadian nih. Belum Pas jadian, kenal. Oke, iya. terus. Yaudah, setelah itu kenalan, ngobrol sampai akhirnya bisa deket dan akhirnya pacaran. Setelah pendekatannya berapa lama tuh? 4 bulan. Agak cukup lama sih sebenarnya. Apa cepet ya? Perasaan PDKT. 1 tahun lama, 4 bulan lama. Yang bentar tuh berapa sih? Gitu. Ada. Cuma dia yang suka nyusahin dirinya sendiri. Yang lain nggak ada cewek yang suka nyusahin dirinya sendiri. Oke. Terus akhirnya pacaran Nah, ya, pacaran nah, setelah 4 bulan PDKT. Sebelum pacaran, iya 4 bulan PDKT. Nah, sebelum pacaran nih, Flashback, oke. sebelum pacaran aku ini kayak ada tekanan batin tersendiri gitu. Karena Duh, ini kalau pacar aku nanti tahu kalau aku nggak perawan lagi gimana ya? soal stigma. Iya gitu. Oke, Nanti terus? tiba-tiba dia chat aku gimana ya? Gitu. Sampai akhirnya sebelum pacaran aku memberanikan diri jujur dong sama calon pacar aku ini. Tadi keluarga jujur. Iya, Ini gitu. jujur. Aku jujur, aku bilang sama dia nih, dan aku bilangnya cuma di WA aja. Oh, nggak berani ngomong langsung. Nggak berani ngomong langsung. Dia emosian apa gimana? Nggak emosian, tapi aku kayak lebih amannya caranya di WA aja deh gitu. Oke. Gitu di WA. Nah akhirnya aku ngomong jujur, aku bilang aku sebenarnya nggak perawan, aku bilang gitu. Jadi tiba-tiba chat pertama pagi hari tuh langsung. Enggak, halo. ya nggak pagi hari, Oh, itu waktu itu lagi ngobrolin apa gitu aku lupa, terus aku tiba-tiba bahas itu aja gitu. Terus responnya dia gimana? Kapan dia bilang gitu, cuma dia nanya kapan aku kehilangan keperawananku, dia nanya gitu. Terus aku bilang, aku jawab sejujurnya di situ, tapi aku nggak bilang kalau keluargaku udah tahu. Oke. Gitu. Udah akhirnya aku jujur, terus aku udah siap gitu kalau dia akan mundur gitu, akan meninggalkan aku dan tidak melanjutkan pendekatan kita. Aku udah siap kayak gitu, karena menurut aku hal kayak gitu kan sensitif ya. Iya benar. Iya kan, jadi aku kayak nggak mau
aku orangnya nggak mau menutupi gitu loh sebenarnya. Kalau aku udah yakin sama orang ini, gitu. Iya. Terus. Yaudah akhirnya aku ya dia merasa kecewa sama aku, merasa kecewa. Terus aku juga tanya, kalau kamu setelah ini mau mundur silahkan, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Yang aku mau, aku minta apapun yang kamu tahu dari aku, ya udah cukup kamu tahu, kamu aja yang tahu, gitu. Jadi dia nggak usah cerita ke orang lain gitu. Ya udah akhirnya setelah pengakuan itu, ya udah seharian dia ngilang, nggak tahu kemana, ngilang sampai Nggak bisa dihubungin. iya nggak bisa dihubungin. Sampai besok pagi dia berhubungin aku dan dia bilang menghubungi aku. Oh iya. Terus baru dia bilang, Terus? aku terima kekurangan kamu. Gitu. Jadi kita Oh. lanjut PDKT. Hah? Lanjut kok PDKT pacaran dong? Iya kan belum ditembak waktu itu, Pak. Oh belum ditembak. Belum. Oke, terus. Gitu. Ya udah akhirnya beberapa hari setelah itu kita baru resmi Gitu. pacaran. Oh pacaran. Oke, pacaran akhirnya. Iya. Berarti ini cowok kedua setelah si cowok yang Iya. mengambil perawanmu tadi. Mm-mm. Oke. Apa kesan dan pesannya selama menjalani? Ini berapa tahun dari pacaran? Yang Iya lebih dari 5 tahun. Hah? 5 tahun? Yang mana? Anjir. Yang mana? Yang baru kan? Yang Iya, tadi? yang baru. Iya. 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Kalau yang sama yang sebelumnya yang pertama itu? Setahun. Buset, setahun. Mm. Nah, berarti setelah 5 tahun pacaran nih. Selama 5 tahun pacaran. Iya bener, kok setelah ya? Iya, selama dong. Selama 5 tahun pacaran, Iya. Mm-mm. apa yang gimana gaya pacaran kalian? Iya, awal-awal sih kayaknya normal-normal aja ya. Kalau udah ada kata awal-awal itu, pasti Tapi belakangnya ternyata- runyam nih. Tapi ternyata semakin aku dewasa, semakin dia dewasa kok hal itu dibutuhkan gitu Ini loh. berarti pas udah kuliah kan? Udah kuliah. Oh udah kuliah, awal-awal kuliah. Ya awal kuliah. Merasa kok hal itu Oh, perlu oke. dibutuhkan gitu Iya, loh. iya, iya. Karena kayak udah lebih berani gitu loh. Padahal dalam hati kayak, duh kalau orang tua tahu lagi gimana kayak gitu. Tapi kayaknya Berarti setelah main dengan pertama kali itu, mm. inilah second time-nya. Iya. Oke, terus Gitu. terus. Ya udah akhirnya selama 5 tahun tuh ya tetap ya ada lah gaya pacarannya yang ya udah kita berhubungan gitu. Itu kocak juga kocak juga mau ceritain gak nih? Boleh dong. Kalau kocak tuh harus. Waktu itu akhirnya dia dulu yang ngajak gitu. Lah, dia dulu yang ngajak. Iya dong. Dan ternyata dia masih perjaka. Serius? Serius. Enggak dia ngaku apa gimana? Ya. Dia ngaku, dia bilang aku belum pernah, dia bilang gini, aku sama sekali belum pernah. Terus dia minta diajarin. Wow, expert pakar dong. Ya langsung deh. Akhirnya Tunggu, eksekusi itu setelah pacaran berapa lama dikasihnya? beberapa bulan. Ah emang mauan. Baru berapa bulan? Kan enak, Pak. Iya, kira tadi kan udah cerita setelah sekian lama pacaran 5 bulan ya elah. Gitu. 5 bulan ya. Iya. Oke, setelah merasakan dia keperjakan, gimana rasanya mengambil perjaka orang 2 kali? Kayaknya gak ada bedanya deh. Sama aja gak sih? Ya tapi kan pasti ada yang beda. Mungkin karena dia belum jago gitu kan. Jadi yang pertama tuh lebih jago. apa? Yang pertama lebih jago. Iya. Lebih kayak Wah, ayam langsung bakar perang bolak-balik gitu ya. Ya kalau yang ini aku yang lebih ke nge-handle dia gitu. Klien kali handle. klien. Gitu. Berarti setelah 5 bulan dan selama 5 tahun. Lebih dari 5 tahun ya Pak pacarannya. Lebih dari 5 tahun. Rutin dong. Enggak, jadi kita kayak karena mungkin kita masih sama-sama tinggal sama orang tua gitu kan. Jadi memang kita tuh mencari waktu tuh yang rumah aku misalnya sepi atau rumahnya yang sepi gitu. Kita ganti-gantian. Jadi kita nggak pernah. shift-shiftan Iya. ya. Jadi kita nggak pernah tuh check in di hotel, nggak pernah. Karena belum ada Gitu. duit juga Iya, dong. waktu itu Kan belum. masih kuliah. Iya. Jadi setelah 5 tahun, selama 5 tahun ini berarti kan tadi Iya. udah jelas tuh. Oke.
Akhirnya dia jago gak? Jago. Wah, Wow. setelah les private dengan Lala sang pakar private Anjir. berhubungan badan. Gimana dia merasakan, maksudnya kayak merasakan, wah makasih ya Lala, karena mataku terbuka, aku jadi tahu. Ya mungkin itu pikiran dan hati dia kayak Nah, dia gitu, pernah tapi ngomong nggak pernah nggak? ngomong, nggak pernah. Gitu. Jadi emang kita waktu pas dari 15 lah pacaran, terus kita 2 tahun itu nggak rutin sih, tapi memang dalam 2 tahun itu kayak bisa dihitung pakai jari lah berapa kali kita main gitu. Dan 5 tahun itu Oh. Nah setelah itu, setelah 2 tahun gitu, baru kita memutuskan tidak sama sekali. Oh, setelah 2 tahun? Iya, terus Wah. kita, dan itu bertahan. Jadi kita ketemu, ya udah cuma kissing aja, tapi kita nggak pernah melakukan apa-apa. BJ Enggak, sama sekali enggak. pakai baju semua tuh berarti. Ha-ha. Oh. Gitu. Kita nggak melakukan itu. Kissingnya hands up, tangannya itu. Enggak. Oh, tangan di belakang. Normal aja sebenarnya. Yang normal tuh cipokan tuh pasti gerak tangannya. Enggak, ini enggak. Kita Oh, coba ini yang kayak gerak. yang main bibir aja dan lidah. Bibir. Gitu. Oke, siap. Dan itu siap. hanya bertahan Ada kata hanya bertahan. hanya bertahan sekitar 2 tahun. Loh, berarti udah 4 Gitu. tahun dong. Gimana sih maksudnya? Kan tadi 2 Kan tahun nih 2 pacaran. tahun pacaran, Ya. Terus bermain, terus 2 tahun lagi. Tidak, iya. Berarti udah 4 tahun dong. 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun ini akhirnya apa yang bisa memutuskan? Pasti main lagi dong. Iya, nggak Nah. kuat. Oh, bisa nggak kuat juga? Iya, bisa nggak Dianya kuat. atau kamu? Dua-duanya. Wow. Dua-duanya gitu. Karena kita udah saling ngasih kode-kode gitu. Iya. Tapi yang ini udah lebih keren, check in gitu. Enggak, kita enggak. Masih belum juga belum rumah. check-in. Wah, shifting PSBB. Gitu deh. Nah, berarti selama apa namanya pacaran nih sama dia, ini adalah the best moment. Iya. Maksudnya ibaratnya kalau dibanding yang busuk itu yang pertama, Iya. inilah the bestnya. Bedanya mentalnya agak udah lebih Lebih ditempa, Iya. lebih siap dan nggak ngomong ke siapa-siapa. Iya. Nggak ada yang tahu, Nggak termasuk ada. teman dekat atau Nggak sahabat. ada. Oke. Gitu. Tapi Kan itu pacaran lebih dari 5 tahun, tapi ternyata ujung-ujungnya diputusin gitu. Oh, dia mutusin akhirnya? Iya, gara-gara dia pindah tempat kerja, terus dia ketemu wanita lain, ya sudah gitu. Oh, jadi karena ketemu wanita lain. Iya, emang anjing. Anjing juga ya. Iya. Setelah dia les gratis selama 5 tahun dengan Madam Lala, ternyata dia memutuskan untuk mencobai Wanita lain. dan mempraktikkan hasil lesnya dengan Madam Lala dengan seseorang wanita yang mungkin nggak tahu di luar sana Dan dia gimana cerita, backgroundnya. dan dia ngaku. Hah? Dia Ngaku ke Aku kalau dia bermain dengan wanita lain. kok bodoh. Iya, Wah, kalian jodoh tuh. Dia ngaku, mau ngaku. dia ngaku. Gimana dia ngaku itu pikirannya gimana? Tiba-tiba tengah malam dia WA bilang kalau ada sesuatu yang mau dibicarain gitu. Tapi karena aku udah tidur, aku balasnya udah pagi-pagi dong. Iya, pagi-pagi. Aku tanya kenapa, kamu jujur apa? Terus dia baru jujur deh kalau ternyata di tempat kerjanya itu ada cewek dan dia bermain dengan cewek itu. Tapi dia Gitu. nggak pacaran? Nggak. Waduh. ONS. One night stand. Iya. Wah, buset itu mah udah jadiin levelnya naik banget tuh. Iya, gimana menurut kamu, kan bajingan ya Iya. gitu. Dan gobloknya aku maafin. Nah, Eh, gitu. Tapi kan statusnya udah putus, ngapain dimaafin? Yang mana belum putus waktu dia ngaku? Waktu aku itu belum. Belum. Katanya kamu diputusin terus jalan sama cewek lain. Sebelum putus dia sempat ngaku kalau dia sama cewek lain, tapi Oh, akhirnya kita ini flashback berarti ya. flashback. Nah, terus setelah itu dia setelah aku maafin beberapa bulan setelah itu dia mutusin aku gitu. Oh, gitu. Gila juga ya. Ya udahlah, ngapain lupain lah. Iya. Beres nih ceritanya, urusannya kelar nih. Udah lost contact kan? Sampai sekarang lost contact nih. Lost contact. Nah, dua cowok ini sebagai triggering kalau kamu tuh udah mengerti dan dewasa soal
ya yang namanya main di atas ranjang gitu kan. Iya. Setelah dua cowok ini apakah lanjut dengan next guy gitu maksudnya? Ada. Enggak, maksudnya yang kayak PDKT lagi, pacaran lagi, apa? Jatuhnya mau nggak pacaran ya, jadi kita kayak ya udah kita kenalan. Nah ini kenalan dari mana? Ini pria ketiga nih. Ya, Oke. ya sebenarnya nggak usah pria, kita ada beberapa pria memang. Aku jadi Hah? main sama beberapa pria gitu karena udah ya gitu deh. Enggak, ini setelah pacaran kedua jadi main sama beberapa pria. Iya, gitu. Karena mungkin kebutuhan aku kali ya. Oh. Gitu. Kalau misalnya gini, main dengan beberapa pria, ya Iya. kan? Mm-mm. Mekanismenya gimana? Kan Gimana pasti ya? dong ada kayak prosedur awalnya kenalan dulu bla bla bla, Iya, terus nanti ada kode-kode kayak, gitu lah. iya, terus nanti ada kayak rulesnya gitu gitu kan. Ya Iya. kan? Nah, itu gimana? Aduh gak bisa dijelasin pak. Gimana ya? Ya biasa lah kenalan biasa terus kayak Nah, sok genit-genit gitu dianya. sok genit Iya. sok genit tuh gimana sih? Gimana Ya sih kayak, caranya? Cara genit tuh gimana? Dia nanya kamu di mana gitu, terus mau dijemput enggak gitu, terus ngajak ngopi gitu lah, terus yang berujung-ujung ya mampir ya ke kos aku, ke rumah aku gitu. Oh, terus itu ada yang kejadian kayak gitu? Ada. Nah, habis ke kosannya dia, kira-kira kosannya ada apa aja sih? Maksudnya? Ada apa aja? Maksudnya kayak apakah ada kenikmatan atau tidak ada Iya. sama sekali? Iya ada kenikmatan tapi mungkin jauh tidak lebih tenang gitu. Kalau dulu kan sama pacar ya, jelas statusnya pacar Oh, gitu. jadi pria ketiga ini adalah sebenarnya dia pria pertama yang berhubungan seks tapi bukan pacar, ya. tidak punya status lah. Iya. Tapi ada komitmen atau tidak? Nggak ada komitmen, ya udah setelah habis sekali main langsung Wah, hilang. liar sekali. Gitu. Itu kenalnya dari mana? Jadi ya kebanyakan dari aplikasi dating sih. Oh, dating. Ini Iya. pria ketiga nih. Iya. Oke. Dan dia nggak ngontak gitu? Ya sesekali ngontak tapi aku kayak mending mundur aja lah gitu karena kan capek ya hubungan kayak gitu ya, maksudnya memang nggak ada karena- baper iya. sih tapi kayaknya nggak deh gitu kan. Karena nggak enak kan? Kalau enak ya lanjut terus beberapa kali ketemu ya kan pak. Iya benar. Bener sih, masuk akal sih. Oke, pria ketiga. Pria keempat gimana? Iya sama sebenarnya. Waduh, pria kelima? Iya sama. Berapa pria jadinya? Nggak kayak itu. Anjing seriusan. Jadi kalau ditotal gini, ini kita hitung. Dua pertama ini nggak dihitung ya, Iya. ya kan? Karena dia punya status. Nah, setelah dua, kita ngomongin yang punya status dulu deh biar gampang nih kita ngebaginya. Yang punya status selain dua ini, ada nggak setelah itu yang pacaran? Enggak pacaran tapi kita komitmen untuk pendekatan. Hah? Jadi udah pendekatan, komitmen berarti di bawahnya kok pendekatan dong? Belum. Enggak resmi pacaran gitu. Aku gimana ya? Mungkin aku agak bingung juga kalau mau mengatakan itu pacaran gitu. Karena kita saling menutupi identitas pasangan masing-masing gitu di sosmed. Menurut Anda gimana? Maksudnya kita nih udah Itu kita, HTS berarti ya, HTS ya? iya gitu. Jadi ya udah. Nah, kalau itu berarti dihitungnya serius ya? Ya udah. Ya oke lah, 3 lah. Nah, setelah itu atau selain itu ada lagi ya? Kalau yang lainnya mungkin ya TTM. Enggak, itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Ya, jadi cuma itu tuh 3. Jadi sepanjang hidupnya yang bener-bener udah deep dan serius itu ada 3 orang nih. Iya, tapi aku tetap ngitung yang pacaran lebih lama. Yang pacaran lebih lama. Yang pacaran lebih dari 5 tahun. Ya iya, itu kan dihitung Iya, juga. Jadi gini, makanya tadi kita bahas ulang. Jadi 3 nih yang benar-benar pernah deep dan mengisi hati atau punya komitmen hebatnya. Iya. Satu yang pertama tadi yang ambil perawan kamu, kedua yang 5 tahun, ketiga yang komitmen tapi tidak mau punya status pacaran, ya kan? Nah, selain 3 ini, yang ngomongin 3 ini ya, selain ini 3 ini nggak usah dibahas lagi ya, kita skip. Sekarang kita move ke jenis hubungan yang lain lah ya. Selain 3 ini, ada berapa cowok lagi yang pernah kamu cobai? Istilahnya aneh banget sih.
kamu cobain. Oh iya, Aduh, mungkin lucu sekitar banget. 3 orang, 3 atau Eh. 4 orang lah gitu. Puluh ya. Nggak nyampe Pak, belum sampai segitu jumlahnya. Oh, belum segitu ya. Kira udah puluh gitu ya, atau ratus gitu. Belum Pak, jangan sampai lah Pak. Nah, oke, berarti totally dalam apa namanya sepanjang hidup. Mm-mm. Sepanjang hidupmu berarti ada total 6 pria yang sudah menyetubuhimu. Oh iya, bener gak sih kata-kata Iya, gitu iya, ya? iya. Anggap aja bener lah. Ya nggak apa-apa, bener ya. Mana yang paling berkesan? Atau pacar ya? Pasti dong pacar, dong. Iya, Ya, pasti udah pacar. Pacar yang kedua mungkin ya, karena mungkin Yang lebih 5 lama. tahun ya, Iya. 5 tahun ya. Tuh, sama yang satu lagi yang bisa bikin aku puas. Sampai banjir gitu, Pak. Oh, banjir itu berarti skirt gitu ya? Iya. Oh iya. Kok Anda kayaknya paham banget, Pak? Ya, tadi googling dulu kan. Oh iya. Sebelum melakukan ini Melakukan apa, Pak? ini rekaman. Oh, saya kira. Kan dicatat dulu nih kira-kira apa pertanyaannya ya. Iya. Ah, ini kayaknya seru bahas ini. Iya. Nah, kok bisa ya? Gimana caranya wanita bisa mengeluarkan Nggak sebuah tahu cairan juga, Pak. banyak? Nggak tahu, Pak. Itu nggak bisa dipelajari, Pak. Enggak, maksudnya kan dari kayak Iya, gini ya. tergantung lawannya. Kalau lawannya pro, bisa deh, Bukan, Pak. maksudnya kan kayak ada fase dari awal nih kan yang pertama kali si cowok ini, terus nanti cowok yang kedua, Ya cowok mungkin ketiga, karena udah cowok- sering melakukan gitu. Wah, sering melakukan. Iya, sering Oh. melakukan. Terus Jadi tahu gitu mana-mana yang enak gitu. Nah. Mana-mana yang nikmat. ya istilahnya kan itu kan squirt. Nah, Mm-mm. squirt itu kan katanya ya, kalau dibaca-baca di Google tuh squirt itu tidak bisa dilakukan semua wanita, ya kan? Iya. Bener kan? Dan saya bisa, Pak. Nah, itu dia istimewanya Iya. Lala nih, bisa gitu ngeluarin Iya. squirt. Tapi ada kayak bersyarat nggak? Maksudnya kayak gini-gini. Kan ada yang squirt tuh dia bisa dinikmati mungkin kayak wah harus pakai dildo nih, atau wah harus main sama cowok yang ganteng sih spek apa, terus atau yang penting cowoknya enak aja gitu, atau kamu memang pada dasarnya asal dia nih si cowok tahu posisinya enak pasti squirt gitu, gimana? Enggak sama semua cowok kayak gitu sih, Pak. Dan itu aku tidak Kenapa jadi bapak sih? tidak terjadi saat aku pacaran sama yang lebih dari 5 tahun. Masih Iya. sampai 5 tahun nggak pernah squirt? Enggak pernah. Tapi cuma ngerasa puas aja gitu. Iya, Tapi nggak lebih ngerasa nyaman, aman gitu. Oh, Karena aman ya. pacaran gitu. Iya, aman. Baru bisa itu sama cowok yang PDKT. Terus Oh, sempet iya, sama yang itu dia yang pertama justru. kali bisa gitu. Emang jalanin hubungan sama yang si HTS-an tadi itu PDKT itu berapa lama emang? Sebulan. Hah? Sebulan Sebulan doang? doang. Karena nggak lanjut karena kita tahu itu beda agama. Kok udah ngewe-wewe? Iya, enak soalnya. Ntar udah anjir nih. Kalau bina sekali. Gitu. 1 bulan? 1 bulan. Nggak kenalnya dari mana? Aplikasi dating. Oh, udah aplikasi dating. Mm-mm. Lah, terus kenal. Mm-mm. Ketemuan gitu. Terjadi saat pertemuan kedua. Oh, gitu. Yang pertama ketemuan cuma ngopi, makan, terus yang kedua kayak lebih udah karena udah pernah ketemu jadi mungkin ngobrolnya udah lebih santai kayak gitu. Terus ya nggak tahu juga itu nggak direncanain sih sebenarnya, tiba-tiba terjadi aja. Kalau yang lain tidak maksudnya apa feelnya beda, atau kadang kan apa ya, kayak ada yang situasi yang mendukung juga kan, kayak misalkan mood nih kan, aduh mood nih lagi bagus Iya, jadi nih. kalau aku mau keluar aku akan bilang aku akan keluar, kalau aku nggak mau keluar nggak mau keluar, walaupun seenak apapun itu. Lah ngomong gitu berarti pas main ngomong gitu, Mm-mm. pas ngomong bilang belum keluar, belum gitu. Enggak, bukannya belum, jadi aku gini, walaupun seenak apapun, tapi kalau aku nggak mood lagi mau keluar, aku nggak akan keluar walaupun enak. Kok baru tahu bisa kayak gitu ya? Iya, kayak bisa di disetting otak gitu. ya? Kayak bisa disetting kalau aku
kayak udah merasa nyaman sama lawan Hmm. dan bisa nih lawanku juga menyimbangi gitu kan, bisa bikin aku tambah terangsang, ya aku pengen keluar gitu. Oh gitu Kalau misalnya, rumusnya. tapi kalau misalnya cowoknya pro tapi aku nggak pengen keluar, ya nggak akan keluar. Walaupun dia enak juga gitu. Jadi emang tergantung mood aku. Bukannya kalau enak pasti keluar. Kalau aku sih enggak ya. Tapi nggak tahu kalau cewek-cewek lain. Berarti bisa tuh dikontrol Iya. kayak misalkan, oh ini enak banget tapi belum mau keluar Bisa. Bisa dikontrol. Bisa. Oh, berarti apa itu cewek doang kali ya? Kan aku nggak tahu, bukan cewek juga. Iya bisa. Atau kalau memang bisa begitu, enak banget tuh berarti. Iya. Tinggal kayak lagi pengen ini ntar dulu jangan keluar dulu gitu. Iya bisa. Terus kalau yang apa square tadi Hmm. itu rasanya gimana sih? Aduh nggak bisa dilihat kata. Maksudnya kayak gitu, kayak ada yang keluar gitu. Kayak pipis tapi bukan pipis, gimana ya? Iya, ngerti. Tapi cuma Iya, maksudnya gitu. rasanya yang dirasakan badan setelah itu keluar tuh gimana gitu? Ya kayak kalau cowok keluar gitu sebenarnya. Tapi kan kalau cowok keluar nggak ada yang cairan banyak gitu. Iya, tapi kayak gimana ya? Pertama sih apa kayak merinding geli-geli gimana gitu. Dangdut. Nah, Gitu. bedanya squirt sama yang klimaks biasa itu apa? Aku nggak tahu ya kalau klimaks biasa kayak gimana ya. Klimaks biasa kan yang menggelincang tapi nggak ada air ya? Itu, ya kan? Bener nggak sih? Nggak tahu, aku Sumpah kayaknya nggak ini pernah. ada ilmunya. Kayaknya- Cuma asal bunyi ya. Aku kayaknya nggak pernah sih kayak gitu. Maksudnya aku kalau ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih kalau pengen keluar ya keluar biasa. Tapi kalau enak tapi nggak keluar tuh kayak ya udah gitu. Kalau cowok yang udah keluar ya udah gitu, nggak yang Kalau ya paham sih. Emang di posisi itu kayak ya gimana ya? Itulah pentingnya komunikasi kan. ya. Kalau nggak ada komunikasi tuh seks juga ya mungkin berjalannya nggak akan mulus ya kan. Nah kalau misalkan kayak gitu ini pernah dapat pengalaman buruk nggak sih, kayak anjing nih cowok nih udah gak enak, cepat, Ada. kecil. Ada serius? Ada. Gimana cerita gimana? Ya udah kayak gitu. Habis Itu dari dating app lagi nih jangan? ini kebetulan teman aku. Hah? Temen zaman SMA gitu. Oh jadi teman zaman SMA ketemu Ngontak lagi, ngobrol-ngobrol lagi, terus gitu. Nggak enaknya kira gini, udah masuk nih, tapi dia Hah? udah masuk nih. Tunggu lu, ini sebelum cerita udah masuk aja. Ini maksudnya Terlalu awalnya nafsu, Pak. Enggak, gimana cerita maksudnya gini. Gimana sama teman sendiri tuh gimana Ya kayak gitu Pak, maksudnya ya kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Biasanya ke bawah suasana kan. Gitu, ya udah Itu ciuman. itu terus check gitu. in. Enggak, itu di apartemennya dia. Wow, enak ya, nggak pernah modal check in ya. Terus gimana? Nah ini baru nih masuk ceritanya. Tadi belum cerita udah. Ini nih masuk. Udah masuk belum intro udah Sorry, masuk. saya terlalu nafsu saya. Aku maksudnya orangnya tuh termasuk yang nafsunya tinggi gitu. Oh gitu ya. Iya. Hyper gitu ya. Iya. Oh. Bapak kan tahu. Iya sih, tadi cerita-cerita banyak ternyata baru tahu loh ternyata seorang Lala ini hyper loh. Berarti dari kamu mendefinisikan hyper itu kayak gimana? Aku bisa kayak apa ya, kok lagi pengen gitu bisa main sendiri sampai Main sendiri sampai banjir. Itu pakai alat bantu nggak? enggak, Pakai tangan tangan doang. doang, Tangan kosong. tangan kosong dan bokep. Hah? Film bokep? Iya. Wah, ngomong-ngomong film bokep. Film bokep apa yang favorit seorang Lala? Nggak ada ini sih, nggak ada favoritnya, mungkin cuma kalau misalnya lagi Nggak ada favoritnya. nggak ada favoritnya. Yang Jadi kayak ditonton apa? iya kalau misalnya ada yang muncul apa yang kira-kira oke, udah aku tonton gitu aja. Yang muncul apa yang Iya. oke gitu? Biasanya kayak yang Step Brother kayak gitu-gitu, Step Daddy juga aku nonton. Step Daddy itu apa? Iya. Jadi sama ayah tiri mainnya. Wow. Keluarga ya. Memang family person sekali.
Dari tadi tuh dari awal keluarga, ini keluarga, bokep keluarga, memang luar biasa Lala. Baru kali ini nemu yang keluarga banget gitu, keluarga banget Iya. ternyata. Sampai bokep masalahnya. Step daddy, step brother, step sister, step mom. Lah, Memang. itu Bapak tahu tuh. Ya kan kalau daddy, mom, berarti dia sister, apalagi. Kenapa seakan-akan saya bodoh, tidak tahu arti brother, sister, dad and mom. Oke, lanjut, Pak. Ya gitu ya pokoknya ya. Bokep tuh, ya sudahlah. Iya, Pak. Bokep. Berarti kalau misalnya nonton bokep, Mm-mm. pernah nonton sama cowok nonton bokep berdua? Nggak pernah. Nah, takut beda selera. Enggak, bukan gitu sih, kayak ya udah kenapa ada lawan, kenapa harus nonton buku sendiri aja. Enggak sih? Nggak tahu juga sih. Tapi ya mungkin kalau Kalau aku kamu juga gimana? belum pernah. Aneh pasti. Ngapain nonton bokep berdua Iya sih ya? kan? Udah selera masing-masing kan beda-beda Iya, kan. gitu. Masa dipaksa untuk sama. Nah, setelah cerita banyak Lala nih, ini kan waktunya udah hampir 1 jam nih, 50 menit. Dari saya ingin menanyakan kepada seorang Lala, gini, Lala punya penutup apa buat orang di luar sana yang mungkin gini, mungkin ini kan segmennya yang dengerin ya, kalau dilihat di analytics tuh umurnya sekitar 16 tahun sampai 27 tahun yang mostly ngedengerin podcast ini. Dari seorang Lala punya kayak pesan apa sih buat misalkan ini seorang cewek-cewek di luar sana, wanita di luar sana yang kira-kira gimana ya cara mengkontrol diri sendiri, apalagi khususnya untuk wanita yang memang dia nih udah ngerti nih soal seks, tapi how to control wanita ini punya keinginan soal seks, jadi tidak memberikan efek buruk pada dirinya sendiri gitu. Kira-kira punya pesan ini sebagai penutup aja. Iya, kalau buat orang yang mungkin dia udah merasa dia hyper gitu ya, udah paham ngerti itu. Yang penting tuh apa ya? Kita nggak tahu lawan kita tuh kayak gimana. Benar. Dia bawa penyakit apa. So, Benar. jangan sampai bermain sama orang yang sembarangan. Kita tuh udah harus tahu istilahnya dia itu kerjanya apa. Paling nggak kita tuh udah ngerti identitasnya lah gitu. Oh, jadi selama ini Iya. Lala kalau melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang berkenal baru, strangers, dari dating apps, itu udah diketahuan tuh semuanya kerjanya? Iya dong. Oh, nggak ada yang anonim tuh? Nggak ada. Oh, gitu. Bahkan follow-followan di sosmed? Iya, follow-followan oke, gitu. oke, Jadi oke. kita bener-bener yang gimana ya? Kita main cari aman aja lah gitu. Jangan sama orang sembarangan. Kita nggak ngerti tiba-tiba dia orang. Orang sembarangan tuh gimana tuh? Ya misalnya dia emang main Di pinggir jalan gitu? Ya nggak, bukan gitu, maksudnya sama-sama mungkin ketemunya di aplikasi dating, tapi ternyata emang dia tuh khusus untuk mencari yang begitu, kan ada seperti itu. Oh, iya benar-benar. Gitu. Kita jangan sampai mau yang kayak gitu, karena biasanya cowok yang kayak gitu ya dia pasti udah banyak main sama cewek lain juga gitu. Keluarkan medoknya. Terus Terus? dia nggak tahu, karena kita nggak tahu apa yang di dalam tubuh dia gitu. Jadi jangan sama yang sembarangan orang, kita udah harus tahu. Masa nggak tahu apa yang di dalam tubuh dia? Iya, Ya jelas dong. ya kita nggak tahu dalam tubuh. Belalai. Nah, tapi makanya kita tahu lah di identitas dia yang sebenarnya tuh seperti apa kayak gitu. Dan nggak semua cowok di aplikasi dating itu juga hanya mencari itu juga, enggak juga gitu. Tapi emang kita harus selektif lah paling enggak gitu. Dan buat cewek-cewek yang misalnya mau mencoba-coba atau belum pernah terus penasaran, nggak usah dulu lah, sabar dulu sampai nikah, beneran sampai deh, nikah. sampai mantap. nikah. Aku aja kalau misalnya mau mengulang, aku pengen kok mengulang waktu gitu, sampai nikah gitu ya. nikah dulu gitu, kayaknya tuh lebih gitu, lebih greget gitu. Tapi kan karena aku udah terlanjur, ya sudahlah gitu.
gitu aja sih sebenarnya Putu. Yang aku nggak bisa ngomong baik-baik ya, karena aku juga istilahnya aku nggak sempurna, aku masih banyak kekurangan dan aku masih banyak belajar mengontrol segala sesuatu yang Mantap. ada di dalam tubuh aku, kehidupan aku Iya. Jadi jangan lupa gitu. apa cek ke rumah sakit ya. Iya, itu Cek penting kesehatan banget sih ya. cek kesehatan, karena kita jujur aku dulu sempat kayak takut, aduh jangan-jangan aku HIV nih atau apa segala macam. Nah, kita tuh harus tahu tubuh kita sendiri gitu. Apa yang salah sama tubuh kita cek gitu. Tapi memang aku sampai sekarang sih aku belum cek ya untuk yang HIV, tapi kayaknya kedepannya aku akan cek dan semoga ya mintanya pasti negatif Ya, dong betul gitu. sekali. Dan itu harus kita lakukan sebelum menikah Betul, gitu. oke. Terima kasih banyak Lala, dan terima kasih juga buat yang udah dengerin di luar sana. Semoga obrolan kali ini sama si Madam Lala ini adalah yang bisa dipetik minimal ya, walaupun dikit-dikit lah, lumayan lah ya. Kayaknya nggak ada yang dipetik, bisa dipetik deh. Adalah ya, mudah-mudahan, karena namanya mudah-mudahan. Iya. Kalau nggak bisa ya udah, mau gimana, masa dipaksa ya kan ya. Thank you semua yang udah denger, bye bye.